Iya, suara saya jelas dan oke. Ya, selamat siang menuju sore teman-teman semuanya. Terima kasih sudah datang di acara hari ini di webinar Perempuan Mandiri dan Berkarakter, Raih Impianmu bersama Beasiswa gitu. Yang diselenggarakan oleh Shaper bekerja sama dengan Yayasan Kaukalbe. Nah, di hari ini perkenalkan nama saya Arin, saya adalah co-founder dari Shaper dan untuk memulai acara hari ini saya mau memperkenalkan dulu nih apa sih Shaper itu. Mungkin teman-teman di sini juga baru dengar gitu ya pada saat mendaftar di webinar ini gitu. Jadi kami dari Shaper itu sebuah organisasi yang didirikan pada 28 Oktober 2023, jadi setahun yang lalu kurang lebih, dan kami berfokus pada pemberdayaan kapasitas kepemimpinan pemuda dan perempuan di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Nah, kami sudah ada beberapa program nih yang sudah pernah dijalankan. Yang pertama ada yang namanya program Achieve. Jadi program Achieve ini adalah program pengembangan kapasitas kepemimpinan pemuda di Indonesia Tengah dan Timur. Kemudian kami juga ada forum group discussion membangun toleransi dan inklusivitas di Indonesia Tengah dan Timur, di mana berfokus pada menggali dan memahami potensi, kondisi, ancaman tentang toleransi dan inklusivitas gender, agama, dan juga tentang penyandang disabilitas. Oke, next Kak Suri. Nah, sebelum kita memulai acara hari ini, saya akan bacakan dulu tata tertib webinar. Yang pertama, semua peserta di sini diharapkan untuk mengganti nama Zoom-nya dengan format nama underscore kota. Contohnya Dian underscore ND. Jadi silakan diganti ya namanya. Kemudian yang kedua, jika memungkinkan, jika internetnya oke, silakan untuk menyalakan video atau on cam selama webinar. Kemudian yang ketiga, nanti saat pemateri bicara, silakan untuk mute mikrofonnya. Dan yang keempat, silakan aktif mengikuti selama sesi webinar. Nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan seperti itu ya, bisa ditulis di kolom komentar atau raise hand, nanti juga bisa. Oke, selanjutnya, sebentar ya. Agenda webinar kita hari ini, yang pertama adalah pembukaan dan pengenalan tentang Shaper, seperti yang tadi barusan saya lakukan. Kemudian kita sesaat ini akan berfoto bersama. Kemudian setelah foto bersama nanti akan ada penjelasan mengenai beasiswa Jitu dan juga tentang Yayasan Kaukalbe oleh pemateri kita, narasumber kita Bella Sri Claudia Alnabe dan juga Nurul Aisyah Mustafa selaku awardee beasiswa Jitu tahun 2023. Setelah itu nanti akan ada Q&A session dan juga terakhir akan ada penutup. Oke, sekarang mungkin kita bisa berfoto bersama, bisa di stop share Kak Suri, kemudian Kak Tika ya yang akan membantu untuk mengambil fotonya ya. Iya, benar. Oke, silakan dipimpin Kak Tika. Mungkin teman-teman yang hadir hari ini mau ada yang on cam lagi. Yuk, boleh sambil on cam dulu. Sambil kita persiapan gitu ya, membangun semangat untuk kita mulai acara kita pada siang. Oke. Oke, kita akan foto dari ada 2 slide. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, slide kedua, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Kak Tika. Ya. Oke, kita sudah selesai foto bersama. Nanti fotonya akan dibagikan juga ya teman-teman. Jadi jangan khawatir.
Nah, oke, sekarang sebelum kita memulai webinar, saya mau memperkenalkan dulu nih moderator kita hari ini yang akan memimpin jalannya talk show dan juga diskusi nanti gitu ya. Saya akan panggil dulu ada Kak Niko Mang Ayu Suryani. Ya, mohon maaf ya. Niko Mang Ayu Suryani atau biasa dipanggil Kak Suri. Halo Kak Suri. Halo Karin. Kak Suri ini adalah co-founder dari Shaper dan juga founder dan CEO di Valing, sebuah organisasi yang bergerak di ketenagakerjaan disabilitas. Oke, Kak Suri, tanpa berlama lagi akan saya serahkan ke Kak Suri. Silakan. Oke, terima kasih banyak Karin perkenalannya. Selamat siang dan juga selamat sore untuk rekan-rekan semua. Jadi kurang lebih selama 1 jam ke depan, saya akan memandu diskusi kita pada sore hari ini. Kita akan belajar bersama untuk tahu lebih detail apa sih beasiswa Jitu itu, apa sih Yayasan Kokalbe, bagaimana tips dan trik supaya bisa lolos beasiswa Jitu langsung dari penerima beasiswanya nih teman-teman di tahun lalu. Jadi semoga semua yang hadir di sini setelah ikut acara ini banyak yang daftar dan banyak juga yang lolos nanti ya beasiswa Jitu 2025. Amin. Oke, sebelum kita masuk ke acara inti, saya ingin memperkenalkan dua narasumber kita yang sudah hadir bersama kita. Sudah ada Kak Bel Lastri Claudia Alnabe dan juga Kak Nurul Aisyah Mustafa, dan keduanya ini adalah awardee beasiswa Jitu 2023 yang berasal dari NTT dan juga Sulawesi Barat. Jadi Kak Bel dan Kak Aisyah ini akan menjelaskan tentang Yayasan Kokalbe dan juga beasiswa Jitu. Kita sapa dulu keduanya. Halo Kak Bel dan Kak Aisyah. Halo Kak, Halo Kak Suri, halo semuanya, salam kenal Semoga ya. salam kenal, semoga dalam keadaan sehat kakak-kakak semua. Sudah siap pemaparannya? Sudah siap ya? Sudah dong Kak. Mantap, saya persilakan keduanya. Silakan kakak. Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Di sini aku akan mulai untuk memaparkan tentang Yayasan Kokalbe. Oke, sebelum mulai dengan pengenalan tentang Yayasan Kokalbe, izinkan aku untuk memperkenalkan diriku. Nah, namaku Belastri Claudia Alnabe, aku berasal dari Nusa Tenggara Timur. Dan saat ini aku sedang menempuh pendidikan di Universitas Nusa Cendana di program studi kesehatan masyarakat. Aku lihat di Zoom ini yang hadir banyak ya dari NTT. Halo semuanya. Jadi, hari ini aku sebagai salah satu awardee beasiswa Jitu tahun 2023 akan menjelaskan sedikit nih tentang Yayasan Kokalbe sebagai pemberi beasiswa. Boleh di next slide, Kak? Nah, teman-teman semua, Yayasan Kokalbe ini merupakan organisasi filantropi independen yang didirikan oleh keluarga Kow pada tahun 2007. Nah, ini didirikan dengan keyakinan bahwa pendidikan bagi perempuan memiliki kekuatan transformatif untuk mengubah kehidupan dan dapat meningkatkan kesejahteraan. Yayasan Kokalbe memulai dengan memberikan beasiswa pendidikan dan juga memperluas upaya melalui program mentorship, pelatihan pengembangan karakter, dan kapasitas. Nah, tujuan dari Yayasan Kokalbe adalah untuk membekali perempuan dengan tampilan dan kepercayaan diri untuk mencapai kemandirian serta membangun komunitas perempuan yang berdaya untuk memimpin perubahan di masyarakat. Oke, slide selanjutnya. Nah, adapun beberapa program dari Yayasan Kokalbe dirancang dan dikembangkan untuk mewujudkan visi dari Yayasan Kokalbe sendiri, yaitu untuk mentransformasi komunitas melalui pemberdayaan perempuan lewat pendidikan, serta membangun kapasitas dan karakter agar semua perempuan yang mendapatkan dampak dari Yayasan Kokalbe menjadi mandiri dan juga tangguh.
Nah, beberapa beasiswa pendidikan yang hingga saat ini diberikan yaitu ada Bestari atau beasiswa untuk perempuan Indonesia. Dan yang kedua ada beasiswa Jitu dan yang ketiga ada beasiswa Jitu profesi. Dan untuk pelatihan pengembangan karakter dan kapasitas, ada pelatihan reguler atau CBT atau Capacity Building Training, dan juga ada kegiatan Bian Campus Mentoring, Career Ready Mentoring, Counseling, dan juga Volunteering. Selanjutnya, untuk pemberdayaan komunitas, terdapat 4 kegiatan, yaitu ngoceh atau ngobrol cerita hebat, kemudian ada serasi atau serambi literasi, ada juga IMC atau Internal Media Contributor, dan juga ada YEC atau YKK English Club. Oke, slide selanjutnya. Nah, dampak program dari Yayasan Kokalbe jika dibuat dalam angka dengan data per Juli tahun 2024 dapat kita lihat bahwa terdapat 997 YKK awardee atau penerima beasiswa yang 93%-nya perempuan dan hingga Juli terdapat 518 mahasiswa aktif sedangkan 340-nya sudah lulus. Dan penerima beasiswa tersebar di 35 provinsi di Indonesia dan di 231 institusi pendidikan di mana YKK Awardee mengenyam sekolah atau perkuliahan. Silakan slide selanjutnya. Nah, sekian dari aku untuk pengenalan tentang Yayasan Kokalbe. Semoga dengan pengenalan singkat ini, teman-teman bisa lebih mengetahui dan mengenal tentang Yayasan Kokalbe. Selanjutnya, untuk Aisyah, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya kenalin, aku Nurul Syadi Mustafa, biasa dipanggil Aisyah. Aku mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Tadulako, Palu. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, aku diberikan amanah untuk membahas nih terkait beasiswa Jitu, kemudian step by step seleksinya, kriteria sasaran, dan juga beberapa hal penting nih terkait beasiswa Jitu. Boleh di next, Kak? Oke, jadi beasiswa Jitu merupakan program pendidikan flagship dari Yayasan Kokalbe bertujuan untuk menciptakan generasi perempuan yang mandiri dan berkarakter Jitu, yaitu disiplin, jujur, inovatif, tanggung jawab, dan juga unggul, agar mereka dapat mengembangkan diri sesuai potensinya dan membawa perubahan positif di daerah asalnya. Nah, program ini menargetkan talenta perempuan yang sedang menghadapi tantangan sosial ekonomi, namun memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan serta keinginan kuat untuk menempuh pendidikan tinggi pada jenjang diploma 3 atau D3, diploma 4 atau D4, dan juga pendidikan sarjana atau S1. Dengan program ini diharapkan perempuan dapat berdaya, berkarya, dan juga berbagi. Next. Nah, aku juga punya info menarik nih untuk teman-teman semua. Ternyata beasiswa Jitu udah buka pendaftaran nih. Mulai dari tanggal 10 November sampai 31 Desember bulan ini. So, buat teman-teman yang mau daftarin dirinya, boleh banget ya langsung kepoin link pendaftaran dan juga buku panduan Jitu 2025. Oke. Nah, rasanya kurang afdol ya teman-teman kalau kita tuh nggak bahas soal manfaat apa aja sih yang bakal kita dapetin ketika tergabung menjadi awardee Jitu 2025. Dan di sini ada beberapa manfaat yang bakal teman-teman dapetin nantinya. Di antaranya yang pertama ialah dana pendidikan sampai lulus, batas nominal maksimal sebesar 10 juta rupiah per semesternya, yang melingkupi sumbangan pembangunan institusi, kemudian SPP, SKS maupun UKT, dan juga skripsi atau penelitian. Yang kedua ialah dana penunjang pengembangan kapasitas sebesar Rp1.200.000 per semesternya. Yang ketiga ialah pelatihan pengembangan kapasitas dan karakter pembekalan yang dilakukan secara berkala setiap semester, serta program pendukung lainnya bagian dari Yayasan Kokalbe Self Learning Ecosystem.
Dan yang keempat ialah bimbingan mentoring bagi penerima beasiswa agar dapat berpartisipasi secara aktif pada perkuliahan, mempersiapkan diri untuk berkarir, dan juga berkontribusi kepada masyarakat. Next, Kak. Boleh di next, Kak? Oke, kemudian apa aja sih tahapan seleksi yang bakal teman-teman laluin kalau daftar beasiswa Jitu 2025? Nah, di sini ada 4 tahapan besar yang bakal teman-teman lalui dan pastinya ini full daring, teman-teman. Yang pertama, teman-teman akan mengisi link pendaftaran Jitu 2025 dengan melengkapi segala informasi dan dokumen-dokumen yang diminta. Pastikan untuk tidak lupa menekan tombol submit ya, teman-teman. Kemudian, setelah lolos tahap administrasi, sekarang teman-teman akan masuk pada tahap akademis atau tes akademik, di mana tes akademik ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ialah tes potensi akademik yang menjawab 30 pertanyaan, lalu dilanjutkan dengan tes penulisan esai. Pastikan esai teman-teman dibuat dengan memuat 3 pertanyaan yang diminta. Dan pastinya jumlah kata itu minimal 250 kata, teman-teman. Kemudian yang ketiga, setelah itu teman-teman akan masuk tes wawancara nih. Nah, di sini teman-teman bakal diwawancarai oleh 2 atau lebih pewawancara ahli. Dan tahap ini adalah kesempatan teman-teman untuk menunjukkan segala potensi dan keahlian yang teman-teman miliki. Dan yang keempat ialah tahap registrasi ulang, di mana pastinya data-data dan dari teman-teman yang kumpulin itu bakal dicek dan diverifikasi, dan akan dihubungi kembali ketika adanya kekeliruan. Oke, next, Kak. Oke, oh ya, sedikit informasi teman-teman. Untuk pengumuman itu akan disampaikan di website resmi Yayasan Kokalbe dan hanya yang lolos saja yang menerima email resmi dari pihak Yayasan Kokalbe. Oke, boleh next, Kak. Nah, oke, di sini aku bakal perlihatkan ke teman-teman semua tanggal-tanggal penting dari beasiswa Jitu 2025. Dan teman-teman bisa foto atau screenshot ya, supaya nggak lupa nih tanggal-tanggalnya. Nah, untuk pendaftarannya nanti akan sampai tanggal 31 Desember bulan ini loh. So, bagi teman-teman yang belum daftarkan dirinya, boleh banget nih digercepin supaya nggak ketinggalan. Dan pastinya untuk selalu update terhadap segala informasi terkini terkait seleksi Jitu di website resmi Yayasan Kokalbe maupun akun media sosialnya dengan tanggal-tanggal berikut. Oke, next, Kak. Nah, teman-teman, setelah kita bicara terkait beasiswa Jitu secara luas, sekarang aku bakal spill nih, siapa saja sih teman-teman atau orang-orang yang bisa mendaftarkan dirinya sebagai award di Jitu 2025. Yang pertama, pastinya perempuan warga negara Indonesia berusia 17-22 tahun dan belum menikah. Yang kedua, siswi SMA atau SMK atau lulusan maksimal 2 tahun. Kemudian, mahasiswi aktif maksimal semester 1. Yang keempat, berasal dari 21 target provinsi, dibuktikan dengan KTP dan juga KK dari teman-teman. Yang kelima ialah tidak sedang menerima beasiswa lain bagi mahasiswa aktif. Dan yang keenam ialah mempunyai jiwa kepemimpinan dan keinginan besar untuk berkontribusi pada daerah asalnya. Oke, next, Kak. Nah, tadi kan udah sempat disinggung nih teman-teman terkait 21 target provinsi. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa Jitu memiliki 21 target tersebar di 5 provinsi, yaitu ada Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara. So, bagi teman-teman yang berasal dari provinsi target, boleh banget ya daftarin dirinya, dan jangan sampai melewatkan kesempatan emas ini. Oke, next, Kak. Nah, selain target 21 provinsi, teman-teman, Jitu juga memiliki 5 target bidang studi nih, teman-teman. Di antaranya ada agrikultur, bisnis dan ekonomi, kesehatan, STEAM atau sains, teknologi, teknik, dan matematika, serta pendidikan keguruan STEAM.
Dan pastinya ini terbuka untuk negeri maupun swasta ya. Oke, next Kak. Nah, selanjutnya ada syarat akademik nih, di mana bagi kamu yang kelas 12 SMA atau sederajat, wajib memiliki nilai rapor minimal 80 dari kelas 10 sampai kelas 11. Totalnya nanti ada 4 semester ya teman-teman. Kemudian bagi kamu yang merupakan mahasiswa aktif atau gap year, memiliki nilai rapor minimal 80 dari kelas 10 sampai kelas 12. Totalnya ada 6 semester. Next, Kak. Nah, ini nih bagian penting yang harus pakai banget teman-teman simak dan ingat baik-baik, yaitu dokumen apa aja sih yang dibutuhkan nanti. Nah, secara garis besar teman-teman mungkin semuanya sama ya, tapi untuk pembedanya itu terletak di scan rapor SMA atau SMK, di mana kelas 12 hanya membutuhkan rapor kelas 10 sampai kelas 11 saja. Berbeda dengan gap year dan juga mahasiswa aktif nih, di mana mereka membutuhkan rapor dari kelas 10 sampai kelas 12. Selain itu, untuk surat keterangan aktif mahasiswa dan tidak menerima beasiswa, hanya dikhususkan bagi mahasiswa aktif saja. Dan pastikan, teman-teman yang membutuhkan template dari surat aktif itu langsung bisa cek ke buku panduan dan pilih opsi download. Jadi teman-teman nggak usah lagi tuh minta akses, langsung bisa di-download secara mandiri. Next, Kak. Boleh di next, Kak? Oke. Nah, untuk esainya sendiri, teman-teman, di sini teman-teman harus memperhatikan 3 aspek pentingnya. Yang pertama ialah esai wajib ditulis tangan sebanyak minimal 250 kata. Kemudian, esai ditulis dalam 1 halaman kertas ukuran A4. Dan juga, esai berisi jawaban dari pertanyaan, bagaimana kamu menjawab tantangan kondisi di daerahmu yang sesuai dengan bidang keilmuan yang menjadi potensi dan cita-citamu di masa depan. Tuliskan rencanamu dan langkah yang sudah, sedang, dan akan kamu lakukan secara rinci. Oke, next, Kak. Nah, mungkin aku juga bakal spill dikit nih terkait isi dari formulir pendaftaran G2 2025. Kurang lebih isinya tuh terkait profil calon penerima, informasi keluarga calon penerima, kemudian ada kontak emergensi teman-teman, ada informasi pendidikan calon penerima, informasi perguruan tinggi calon penerima, pertanyaan lanjutan, serta kelengkapan dokumen administrasi ya. Oke, next, Kak. Nah, di sini juga aku bakal bagiin tips and trick ala aku, kayak gimana sih untuk meningkatkan peluang kita untuk lolos di beasiswa G2 ini. Nah, mungkin aku bakal rinciin ya teman-teman dari seleksi administrasi, kemudian tes akademik, hingga wawancara. Nah, untuk seleksi administrasinya sendiri, yang pertama perhatikan berkas-berkas persyaratan. Jadi teman-teman mohon untuk teliti dalam menyusun segala berkas-berkas yang dibutuhin, supaya nggak ada tuh drama berkas yang belum diurus ataupun drama-drama lainnya yang membuat teman-teman terhambat pada tahap administrasinya. Kemudian pastikan berkas telah fix dari jauh-jauh hari. Nah, di antara banyaknya berkas-berkas tadi teman-teman, aku tahu bahwasanya ada berkas yang sekiranya pengurusan itu lama banget. Jadi usahakan semua berkas itu udah fix dari jauh-jauh hari. Takutnya ketika teman-teman fixnya pas H-1, itu linknya udah error teman-teman, karena bakal banyak banget orang yang isi. Kemudian kita pindah ke tes akademik, di mana yang pertama ialah cicil belajar materi TPA. Pastinya kan kalau untuk teman-teman maba, itu udah tes SNBT ya, jadi udah nggak asing lagi nih dengan TPA. Tapi usahain teman-teman jangan puas dengan diri sendiri, cobalah untuk cicil sedikit demi sedikit, dan teman-teman SMA juga jangan berkecil hati, karena TPA itu pelajaran-pelajaran yang sekiranya teman-teman dapetin di SMA. Lalu ada esai ditulis dengan berapa format, yaitu pertama, gunain bahasa yang sopan dan baik. Usahakan teman-teman menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh tim Yayasan Kokalbe. Jangan sampai teman-teman gunain bahasa yang sekiranya mengundang
hal-hal yang kurang mengenakan untuk dibaca. Lalu ada isi Muri tanpa bantuan AI, di mana esai ini sebagai gambaran perantara gimana sih teman-teman dalam menyusun suatu karya tulis, dan juga gimana sih teman-teman untuk mengekspresikan diri teman-teman dalam esai ini. Jadi usahain jangan pakai AI ya teman-teman, walaupun sekarang udah canggih-canggihnya, tapi tolong please murni ya. Dan yang ketiga itu ialah menjawab semua pertanyaan. Jadi esainya tolong, walaupun esainya teman-teman udah bagus, bahasanya udah baik, kemudian nggak pakai AI, tapi ternyata pas dicari tuh teman-teman nggak jawab pertanyaan yang diminta, itu sama aja. Gimana ya, bukan sia-sia teman-teman, tapi kayak tujuannya teman-teman tuh untuk menjawab pertanyaan yang diberikan, tapi teman-teman malah melencang gitu kan, jatuhnya keluar dari jalur kan. Dan yang keempat itu ada minimal 250 kata per jawaban. Jadi teman-teman nggak ada yang namanya toleransi. Kak, bisa nggak kalau 249? Nggak ada teman-teman, karena memang minimal 250. Oke, lanjut ke wawancara nih. Gimana aku kasih tips ya teman-teman untuk join Zoom sebelum 15 menit sebelum wawancara. Kenapa? Karena ada yang namanya time error teman-teman. Takutnya ketika teman-teman join pas berapa ya, 1 menit sebelum waktu wawancara, itu Zoom-nya teman-teman bakal bermasalah, atau enggak jaringan teman-teman tiba-tiba error dan lain sebagainya. Dan itu takutnya mengurangi poin dari teman-teman sendiri. Lalu ada latihan public speaking. Nah, latihan public speaking ini teman-teman tidak harus ikut kursus dan sebagainya, tapi teman-teman bisa coba dengan cara aktif di kelas misalnya, atau enggak berbicara depan cermin, atau enggak teman-teman mau latihan bareng temennya nih, kayak temennya mau apa ya, misalnya, Bel, aku mau latihan public speaking nih, boleh bantuin nggak? Tapi kamu yang jadi narasumbernya, jadi audiensnya, aku sok-sok jadi narasumber gitu. Nah, itu boleh banget teman-teman. Lalu ada latihan menjawab pertanyaan secara acak. Jadi teman-teman jangan terlalu berfokus pada struktur pertanyaan, karena juri itu atau pewawancara itu teman-teman tidak bertanya sesuai struktur. Mereka kalau mau mood tiba-tiba bertanya soal tantangan, mereka boleh banget. Jadi tiba-tiba nih, dari perkenalan, tiba-tiba minta, apa sih tantangan hidup kamu gitu kan. Itu pasti teman-teman akan ngeblank, karena teman-teman tuh terlalu berfokus pada struktur. Misalnya nih, yang aku pelajari strukturnya itu dari perkenalan, kemudian kelebihan kekurangan, pendidikan. Tahu-taunya ternyata nggak sesuai dengan apa yang teman-teman pelajari gitu. Jadi stop, jangan terpatok dengan struktur pertanyaan. Lalu yang keempat itu ada ceritakan tentang dirimu secara menarik. Nah, jadi kan wawancara itu gimana kita bisa menceritakan diri kita secara menarik kan ke pewawancara. Gimana sih supaya pewawancara itu menganggap bahwa kita ini adalah orang yang pas nih untuk menjadi awardee-nya mereka. Pastikan teman-teman mengeluarkan segala potensinya teman-teman, jangan dipendam-pendam. Kalaupun teman-teman pernah jadi duta dengan segala macam, itu keluarin aja teman-teman, nggak ada salahnya. Bahkan itu akan menjadi poin plus mereka. Gitu. Lalu yang terakhir itu jawab seluruh pertanyaan. Pastikan dengan rentang waktu yang diberikan, teman-teman menjawab seluruh pertanyaan yang diberikan oleh pewawancara. Jangan sampai ada satu pertanyaan yang teman-teman nggak jawab sama sekali. Oke deh. Next, Kak. Oke, mungkin sekian dari aku. Aku kembaliin ke Bel. Oke, terima kasih Aisyah untuk informasi tentang beasiswa Jitu dan juga tips and triknya dari Aisyah untuk gimana sih caranya menjalani seleksi beasiswa dengan baik dan optimal. Nah, di sini aku akan berbagi ke teman-teman beberapa tantangan yang aku hadapi saat mengikuti seleksi beasiswa Jitu dan gimana sih caranya aku bisa mengatasi itu. Kalau teman-teman lihat di PPT-nya, teman-teman akan menyadari bahwa tantangan yang aku paparkan di sini bukan tantangan dari luar, tapi tantangan dari diriku sendiri. Dan benar banget teman-teman, selama menjalani seleksi beasiswa, menurutku tantangan yang paling besar itu datang dari diri sendiri, bukan dari lingkungan maupun orang lain. Karena em, dari pengalamanku, sewaktu aku mendaftar beasiswa Jitu, itu di waktu libur. Aku mendaftar pada semester 2 akhir di bulan Mei, Juni sampai Juli, di mana pada saat itu aku sedang libur dan tidak punya kegiatan apapun. Sehingga untuk trouble atau masalah dari lingkungan sudah seminimal mungkin. Nah, di sini
Untuk tantangan aku kasih 3 yang singkatannya itu PIP. Ada prokrastinasi, insecurity, dan perfeksionis. Nah, untuk prokrastinasi ini sendiri berkaitan dengan kegiatan menunda-nunda. Nah, teman-teman, karena sewaktu mendaftar, aku sedang libur dan tidak punya kegiatan lainnya, akhirnya aku merasa bahwa aku tuh punya banyak waktu, aku tuh bebas, aku bisa kapan aja, bisa untuk misalnya memenuhi berkas-berkas yang ada, latihan untuk wawancara, atau mungkin untuk mempersiapkan diri belajar terkait dengan tes kedua, yaitu tes akademik. Nah, karena itu, aku tuh beberapa kali hampir kelabakan untuk seleksi beasiswa ini. Dan aku mendaftar beasiswa Jitu itu, kalau nggak salah ya, H-3 atau H-4. Karena eh, prokrastinasi atau kegiatan menunda-nundaku yang waktu itu masih sangat kental dan nggak bisa aku hindari. Nah, selanjutnya yang kedua tantangan yang aku hadapi yaitu insecurity atau tidak percaya diri. Kok aku bisa sih nggak percaya diri? Karena waktu itu, sewaktu mendaftar beasiswa Jitu, aku sempat ditolak beasiswa sebelumnya. Dan juga sempat gap year selama setahun, baru kemudian aku masuk ke dunia perkuliahan. Sehingga muncul rasa tidak percaya diri dan rasa takut nantinya aku nggak bisa untuk bersaing dengan teman-teman yang lain. Dan juga aku takut aku nggak bisa memenuhi ekspektasi dari pemberi beasiswa. Nah, karena itu eh, selanjutnya salah satu tantangan yang aku hadapin yaitu perfeksionis. Jujur saja teman-teman, sewaktu memasuki perkuliahan, aku orangnya sangat perfeksionis. Untuk segala sesuatu yang aku lakukan, aku ingin agar persiapanku bisa 100% matang, baru aku ingin melakukan hal tersebut. Misalnya mendaftar beasiswa. Aku pengennya eh, untuk misalnya penulisan esaiku, aku nggak mau nulis kalau misalnya aku belum ketemu waktu yang perfect menurut aku, belum ketemu momentum yang perfect menurut aku, dan jika menurutku persiapanku tuh belum cukup, berarti aku nggak mau nulis. Dan teman-teman, itu merupakan tantangan-tantangan yang eh, kalau misalnya ya nggak bisa aku hadapi dengan baik, aku nggak yakin sekarang aku bisa ada di hadapan teman-teman untuk bisa membagikan tips ini. Nah, lalu gimana sih caranya aku bisa melewati itu, aku bisa sampai saat ini bisa menjadi awardee beasiswa Jitu? Yang pertama, untuk prokrastinasi, aku mencoba untuk menetapkan deadline bayangan. Deadline bayangan itu apa sih, teman-teman? Jadi deadline bayangan di sini, misalnya kan pendaftaran beasiswa Jitu untuk tahun ini ditutup tanggal 31 Desember. Aku buatlah 2 deadline bayangan pada tanggal 20 dan 25. Kenapa aku menetapkan itu? Supaya aku masih punya waktu nih. Kalau misalnya tanggal 20 belum sempat aku selesaikan persiapan berkas-berkasnya, atau mungkin aku terkendala dengan jaringan, atau kendala-kendala lainnya, aku masih bisa punya beberapa hari lagi nih ke depannya. Lalu kemudian pada tanggal 25, dan aku akan menetapkan deadline bayangan yang terakhir itu H-3 sebelum pendaftaran. Jadi, H-3 sebelum pendaftaran atau deadline yang sebenarnya, aku sudah harus menyelesaikan itu. Lalu, gimana sih caranya supaya bisa memenuhi deadline tersebut? Ya, aku memaksakan diriku ya. Seperti yang aku bilang tadi, aku orangnya selain suka menunda-nunda, aku juga perfeksionis. Kenapa sampai aku bisa menunda-nunda? Karena menurutku persiapanku belum bagus, belum matang. Oleh karena itu, saat aku menetapkan deadline bayangan, aku berusaha agar eh, ya walaupun persiapanku belum matang, tapi aku coba untuk daftar dulu, untuk lihat nih, apa yang bisa aku penuhi untuk sekarang. Itu juga berkaitan dengan caraku untuk mengatasi perfeksionis dengan mengambil langkah. Langkah yang aku ambil ini yaitu secara perlahan tapi pasti. Di mana teman-teman pasti sering dengar pelan-pelan yang penting tiba ya teman-teman. Itu tuh aku terapkan untuk bisa menekan perfeksionisku dengan mencoba untuk setiap harinya
ada satu kegiatan yang aku penuhi berkaitan dengan seleksi ini. Misalnya untuk tes akademik ya. Di situ kan untuk tes potensi akademik ada 30 soal dari numerikal, bahasa, dan juga pengetahuan umum. Nah, untuk hari ini aku coba deh belajar 2 soal atau satu topik dari numerikal. Jadi, walaupun sedikit, intinya pada per hari ini aku bisa menyelesaikan sesuatu yang berkaitan dengan pendaftaranku. Dan untuk ketidakpercayaan diriku, yang aku lakukan untuk bisa mengatasi hal tersebut yaitu dengan know your worth. Nah, di sini sewaktu mengisi eh, formulir pendaftaran, kita kan sempat ditanya tentang kelebihan dan kekurangan. Aku sempat struggle untuk menjawab pertanyaan tersebut karena waktu itu aku belum tahu apa kelebihan dan kekuranganku, apa yang bisa aku tawarkan ke pemberi beasiswa, apa sih yang bisa dikembangkan dari diriku. Nah, oleh karena itu aku mulai untuk menuliskan apa sih yang aku bisa dan apa sih yang aku nggak bisa. Dan juga selain itu aku juga bertanya nih ke sekitarku, eh, ke orang tuaku, ke temanku, tentang menurut mereka apa sih yang menjadi kelebihan atau kekuranganku. Tapi kembali lagi, diri kita sendiri yang mengetahui kita lebih baik. Jadi, selain menerima masukan dari luar, aku juga coba untuk menggali potensi dari diriku dengan menuliskannya dan mencoba banyak hal untuk mengetahui apakah itu termasuk dalam kelebihanku atau kekuranganku. Oke, slide selanjutnya. Nah, di sini aku juga akan berbagi kepada teman-teman gimana sih rasanya jadi award digitu. Teman-teman, bisa teman-teman lihat di slide, aku menambahkan 4 gambar. Di dalamnya, untuk gambar yang pertama di bagian kiri, ada gambar yang aku ambil saat mengikuti kegiatan dari Serasi atau Serambi Literasi. Nah, di situ kita sedang menjalani kegiatan pajama party, di mana kita ada kegiatan membaca buku bersama-sama dan juga diskusi buku. Dan hasilnya dari situ kita post ke sosial media untuk mengikuti sosial media challenge dan aku menjadi salah satu pemenang dari sosial media challenge dan akhirnya dikirimkan buku dari Yayasan Kokalbe. Keren banget nggak sih teman-teman? Selain membantu pengembangan diri, kita juga bisa mendapatkan reward dari apa yang kita lakukan. Selanjutnya yang sebelah kanan, teman-teman bisa lihat ada kegiatan yang baru-baru ini kami lakukan bersama dengan Yayasan Kokalbe terkait dengan strategi untuk memilih jurusan kuliah di kegiatan jelajah kuliah. Di gambar tersebut, aku bersama dengan rekan-rekan ada penerima beasiswa Jitu dari tahun 2024, ada Kak Anggi dan juga Kak Ana. Di situ kita membantu teman-teman yang lainnya untuk bisa menetapkan target mereka untuk eh, jurusan kuliah yang akan mereka ambil. Dan juga aku sempat dipercayakan untuk menjadi tutor beasiswa Jitu di luar kampus ID. Nah, teman-teman yang aku kasih ini hanya sedikit saja ya, karena kegiatan yang aku ikuti di EKK sangat banyak. Ada kegiatan capacity building training yang biasanya dilakukan 4 kali dalam 1 tahun, di mana kita tuh dilatih untuk bisa lebih mengenali potensi diri dan juga untuk bisa mengembangkan diri menjadi lebih baik. Dan beberapa topik yang biasanya kami bahas ada tentang komunikasi, kesehatan, dan bahkan inovasi juga kami bahas loh teman-teman. Dan juga selain kegiatan-kegiatan ini ada YEC atau YKK English Club. Dan kebetulan aku merupakan salah satu fasilitator di kegiatan YEC untuk kelas beginner untuk 2 batch dari tahun ini, yaitu pada batch 5 dan juga batch 4. Selain itu, kita juga punya kegiatan IMC atau Internal Media Contributor.
Nah, di IMC, teman-teman yang punya desire atau punya potensi untuk membuat konten, baik itu dalam bentuk tulisan, dalam bentuk gambar, maupun dalam bentuk video, akan didukung dan diberikan ruang untuk bisa mengembangkannya, dan hasil dari konten-konten tersebut akan diposting di sosial medianya Yayasan Kokalbe, baik itu di IG maupun di websitenya Yayasan Kokalbe. Jadi buat teman-teman nih yang masih penasaran apa sih Yayasan Kokalbe itu, apa sih JIT itu, teman-teman bisa cek di Instagramnya Yayasan Kokalbe atau bisa ke Instagram pribadiku Bel Alnabe untuk bisa melihat apa sih kegiatan-kegiatan yang kita lakukan sebagai penerima beasiswa. Dan yang terakhir ada gambar selamat datang kepada JIT Awardees yang merupakan hasil screenshotanku pada orientasi beasiswa Jitu tahun 2024 kemarin. Kita disambut dengan 3 kata pertama, yaitu berdaya, berkarya, dan berbagi. Jadi sebagai award di Jitu, kita memberdayakan diri maupun diberdayakan oleh Yayasan Kokalbe agar dapat berkarya dan berbagi di masyarakat dan ke teman-teman semuanya. Oke, slide selanjutnya. Nah, teman-teman, untuk terkait dengan beasiswa Jitu, mungkin sampai di sini saja. Dan untuk teman-teman yang mau untuk bergabung di WA grupnya Yayasan YKK Komunitas, boleh scan link yang ada, atau boleh nih klik link yang ada. Dan juga YKK terbuka nih untuk kolaborasi, baik itu untuk kerjasama komunitas, kerjasama media, dan kerjasama program dengan link yang tertera. Oke, slide selanjutnya. Oke, mungkin sekian pemaparan materi dari aku dan juga dari Aisyah. Semoga teman-teman dari materi tadi, teman-teman bisa semakin tercerahkan untuk percaya diri mendaftar beasiswa Jitu dan semakin yakin nih untuk langkah ke depan selanjutnya. Semoga lancar dan sukses ya teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Bel dan Kak Aisyah atas ilmunya, tips dan trik ala kakak-kakak semua. Semoga setelah ini semua peserta yang hadir di sini kebanyakan bisa lolos Jitu ya 2025. Dan semua teori yang disampaikan tidak akan berarti kalau teman-teman tidak berlatih di rumah, mempersiapkan diri untuk bisa lolos beasiswa Jitu 2025. Baik, semoga dari pemaparan tadi ada pertanyaan-pertanyaan nih ya yang muncul di antara teman-teman yang belum terjawab tadi, kan rame banget ya di kolom chat tadi ya. Jadi saya persilakan siapa yang mau bertanya bisa open mic, bisa raise hand, nanti saya persilahkan. Ada yang mau bertanya? Tapi sebelumnya saya mau bacakan dulu ya yang ada di kolom chat yang tadi belum sempat terjawab sepertinya. Apa sudah terjawab semua ya? Sebentar. Oke, nampaknya sudah terjawab semua nih. Oke, sambil menunggu teman-teman yang mengangkat tangan, saya dulu deh yang bertanya ya, siapa tahu ini menimbulkan pertanyaan di antara teman-teman peserta. Saya ingin bertanya gini sih, Kakak. Yang mendorong kakak-kakak ini, Kak Bel, Kak Aisyah, mendaftar beasiswa Jitu itu apa sih? Di antara sekian banyak beasiswa yang ada di luar sana, ada nggak alasan khusus gitu? Oh, ini kayaknya yang tepat buat saya gitu. Mungkin ke Kak Aisyah. Gimana Kak Aisyah? Oke, terima kasih Kak. Di sini aku mungkin ingin jawab ya, kayak mengapa sih dari banyak beasiswa gitu, beasiswa tuh aku milih gitu. Nah, kebetulan FYI teman-teman bahwasanya aku jadi beasiswa gitu, daftar beasiswa itu tuh murni sebenarnya bukan karena aku pribadi, tapi ada bantuan dari sekolahku juga karena dulu kan aku orang yang terkenal sangat ambisius selama sekolah. Kebetulan aku daftarnya pas maba ya teman-teman. Jadi dari SMA aku tuh yang melihat aku yang sangat ambisius, mereka berpikir kayak gimana kalau kamu tuh kuliah pakai beasiswa aja, kan sayang kan semua prestasi yang kamu dapetin tuh nggak kamu manfaatin gitu kan selama di SMA. Jadi aku mulai mencari beasiswa dan kemudian kebetulan dari Wakasek bidang keistimewaan aku tuh ngasih info ternyata tuh ada beasiswa yang khusus perempuan
apalagi untuk perempuan terutama daerah timur nih. Jadi aku mulai tertarik kayak, wah keren juga ya, ada tuh beasiswa khusus perempuan. Kan biasanya kan beasiswa tuh kayak dia laki-laki perempuan kan, tapi ini tuh khusus perempuan. Aku berpikir kayak, oh mungkin persaingannya agak lebih kurang lah gitu, karena nggak ada laki-lakinya. Aku pikirnya begitu. Terus aku pikir kayak, wah ini tuh untuk Indonesia Timur kayak jarang-jarang gitu loh. Akhirnya aku coba daftar dan alhamdulillah bisa lolos. Itu sih Kak singkatnya. Oke, karena memang spesifik alasan tadi ya, ini diprioritaskan untuk perempuan plus untuk daerah timur dan juga tengah. Smart berarti Kak Aisyah ya, berarti memang sesuai, ambisiusnya dapet, punya visi, gue mau ngapain ya ke depannya, dan memang karena alasan spesifik yang tadi. Terima kasih ya Kak Aisyah. Sekarang kita ke Kak Bel, tapi pertanyaannya berbeda nih Kak Bel ya. Tapi ini bukan terkait beasiswa sih, tapi saya pengen tahu pandangan Kak Bel, kenapa sih perempuan, khususnya di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur, penting sekali untuk memiliki pendidikan yang baik nih. Menurut Kak Bel gimana? Karena kan mungkin beberapa dari kita tahu kalau di Indonesia, karena mungkin negara kita berpulau-pulau banyak banget, belum semua akses transportasi, penyebaran informasi itu luas banget ya. Jadi domplangnya nih ke Java sentris, ya kan? Jadi yang di arah tengah, timur, itu perempuannya cenderung kayak, aduh ngapain sih aku sekolah tinggi ya kan? Mending di rumah aja sama anak ya kan? Tapi kalau kakak-kakak ini kan penerima beasiswa, berarti punya visi kan? Wah, saya harus sekolah nih. Kenapa sih Kak perempuan Indonesia Tengah dan Timur tuh harus punya pendidikan yang baik? Menurut Kak Bel gimana? Oke, terima kasih Kak Suri untuk pertanyaannya. Dari pandangan pribadi aku ya Kak, pendidikan itu sangat penting sekali karena aku lahir dari keluarga yang latar belakang pendidikannya itu kurang bagus. Tapi kami didukung dengan sangat baik untuk bisa melanjutkan pendidikan karena setelah dilihat-lihat dari orang tua saya sendiri, ketika pendidikan itu tidak bisa dicapai dengan baik, maka kesempatan-kesempatan besar di luar sana tidak bisa kita raih. Pendidikan merupakan salah satu jalan keluar agar kita tuh bisa meraih kesempatan yang besar di luar sana. Kesempatan besar ini bukan cuma tentang kita bisa dapat beasiswa, kita bisa keluar negeri, keluar daerah, tapi tentang bagaimana nantinya jika kita kembali ke masyarakat, kita bisa menyadarkan masyarakat bahwa teman-teman bisa lihat dari saya sendiri nih, contoh bahwa pendidikan itu bisa sangat baik dan berarti untuk kehidupan saya. Saya bisa menjalani dan memaknai kehidupan saya dengan baik karena saya punya pendidikan yang baik dan saya bisa memaknai bahwa orang lain juga sangat penting untuk bisa mendapatkan pendidikan ini. Dan juga di lingkungan saya, saat saya lihat untuk teman-teman yang untuk pendidikannya kurang, kalau dilihat-lihat kegiatan mereka hanya berputar pada menikah dan juga mencari kerja, tapi setelah pekerjaan yang mereka dapatkan juga kalau dibandingkan dengan teman-teman yang punya pendidikan, sepertinya masih di bawah. Oleh karena itu, eh, hasilnya nantinya kan mereka akan menikah dan anak-anaknya mereka itu kalau dilihat kembali pada pola yang sama seperti orang tuanya. Oleh karena itu, bagaimana nih teman-teman yang sekarang mungkin lagi kuliah atau sedang mempersiapkan diri untuk bisa berkuliah nih, bisa meraih mimpinya agar bisa menjadi salah satu contoh di daerah masing-masing. Bagaimana sih pendidikan itu berdampak terhadap diri kita sendiri? Mungkin itu dari jawaban aku ya, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Bel. Jadi pentingnya kenapa sih teman-teman menurut pandangan Kak Bel? Karena dengan pendidikan teman-teman perempuan khususnya ya, jadi lebih terberdaya, jadi punya kendali atas dirinya gitu ya. Karena pendidikan yang bagus otomatis kita juga membuka pikiran supaya lebih pinter, supaya punya tameng untuk tahu ini orang yang mau membohongi atau mengakal-akali saya siapa sih gitu ya. Jadi punya tameng untuk diri, untuk tahu apa yang harus dilakukan ke depannya, untuk tahu mana do and don'ts, mana yang boleh dan tidak boleh, mana yang lebih baik dan mana yang baik aja. Jadi opsinya lebih banyak untuk teman-teman perempuan melangkah ke depannya. Dan yang paling penting, mungkin karena perempuan itu adalah pencetus generasi selanjutnya ya. Jadi kan generasi yang selanjutnya untuk bisa menghasilkan teman-teman cerdas, perempuan juga harus cerdas. Memang kecerdasan itu tidak hanya dihitung dari akademis saja,
Tapi akademis itu salah satu pondasi supaya kita dapat kehidupan yang lebih baik ke depannya. Kurang lebih begitu ya, Kak Bel ya. Terima kasih banyak Kak Bel dan juga Kak Aisyah sudah menjawab pertanyaan saya. Saya mau buka lagi ke peserta. Apakah ada yang mau angkat tangan di sini yang mau bertanya? Dipersilahkan. Ini dari tadi saya perhatikan di kolom chat kebanyakan tentang teknisnya ya. Jadi ada yang bertanya kalau nilainya sekian bisa mendaftar atau tidak dan lain-lain. Apakah ada yang ingin bertanya tentang bagaimana sih cara? Oke, ada yang ingin bertanya. Silakan Kak Diana. Silakan Kak. Salam kenal, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk ini saya mau bertanya tentang apa kuota atau jumlah penerima beasiswa Jitu ini terbatas kah? Itu saja, terima kasih. Terima kasih Kak Diana. Siapa kira-kira yang bisa menjawab ini? Apakah ada kuota untuk 2025? Kakak dari Kak Bel? Apa dari Kak Aisyah yang menjawab? Oke, terima kasih Kak Diana untuk pertanyaannya. Untuk kuota sendiri, biasanya dari Yayasan Kokalbe setiap tahunnya disesuaikan dengan pendaftarnya ya, teman-teman. Jadi, untuk kuotanya tidak dipastikan, misalnya hanya 100 atau 200, tidak ada. Tapi akan dilihat teman-teman siapa sih yang berpotensi, siapa sih yang punya potensi besar yang bisa diberdayakan untuk menjadi salah satu penerima beasiswa. Jadi, kalau misalnya teman-teman percaya diri, ayo daftar. Karena aku yakin teman-teman yang hari ini hadir dalam Zoom pasti punya keyakinan besar dan punya potensi untuk bisa mendaftar dan mendapatkan beasiswa Jitu. Oke, semoga menjawab Kak Diana. Terima kasih pertanyaannya. Kita kasih kesempatan ke yang lain lagi. Ada yang ingin bertanya lagi selain Kak Diana? Ini sepertinya sudah sangat jelas gitu ya, atau mungkin masih ragu kayak apakah harus kutanyakan? Itu nggak apa-apa teman-teman ya. Ini adalah safe space, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin teman-teman bilang, ah masa sih aku nanyain ini gitu, nggak apa-apa, tanyakan saja. Karena setiap detil pertanyaan-pertanyaan yang mungkin teman-teman mikir, kayaknya nggak usah deh tanyain ini. Mungkin itu menjadi penting juga untuk penanya yang lain ya, untuk teman-teman peserta yang lain. Oke, sambil menunggu, ada yang angkat tangan lagi. Saya mau bertanya, ini saya penasaran juga sebenarnya ya. Kak Bel dan juga Kak Aisyah, kalau di beasiswa Jitu, poin penilaian utamanya, tadi kan ada IC-nya gitu ya, kemudian ada interviewnya. Yang menjadi poin penilaian utama itu apa sih dari seorang kandidat penerima beasiswa? Selain tadi jawaban-jawaban isinya gitu ya, karena mungkin tidak semua orang punya keahlian dalam menulis misalnya, dan mungkin beberapa orang memang lebih jago dalam berbicara gitu ya. Ada nggak sih kayak, wah kita tuh menilai seseorang tuh dari sini nih. Jadi kita tahu, oh ini pantas nih dapetin beasiswa gitu. Ada nggak? Silakan. Siapa yang mau menjawab? Oke, mungkin aku lebih izin menjawab ya, Kak. Ya, silakan Kak Aisyah. Nah, jadi kalau yang aku tahu itu, Kak, misalnya untuk poin pentingnya itu, kita mengutamakan lebih ke potensi leadership-nya mereka atau kepemimpinan mereka. Bagaimana sih mereka memimpin diri mereka sendiri. Kan semuanya entah wawancara itu ada wawancara, tes akademik, kemudian esai itu kan semua terlahir dari bagaimana cara kita memimpin diri kita sendiri gitu. Misalnya kita mau bikin esai. Nah, kita kan nggak mungkin kan tiba-tiba kita bikin esai tanpa tahu arahnya. Pasti kita akan menuntun diri kita untuk kayak, oh saya nggak tahu bikin esai, mungkin saya bisa cari video gimana cara bikin esai. Jadi semua itu terlahir dari si leadership potensi ini atau potensi kepemimpinannya. Kemudian dari segi berkontribusi pada masyarakat, karena kan ujung dari segala ilmu-ilmu yang kita dapatkan atau segala pengalaman itu pasti kita akan kembalikan lagi ke masyarakatnya. Jadi bagaimana sih cara kita sebagai seorang perempuan yang seperti kakak bilang tadi adalah generasi yang akan meneruskan bangsa ini, melahirkan penerus, bagaimana supaya kita menjadi orang yang dapat memberikan ilmu yang baik kepada masyarakat supaya mereka, bukan hanya kita sendiri yang pandai, tapi kita bisa memandaikan semua orang-orang di sekitar kita.
Mungkin gitu sih, Kak. Oke, terima kasih banyak jawabannya Kak Aisyah. Ini lahir lagi pertanyaan berikutnya ini. Ini saya beropini gitu ya. Beropini kayaknya mungkin tidak semua yang hadir di sini tuh paham deh. Leadership itu apa gitu ya. Mungkin bisa digambarkan sedikit. Leadership itu apa sih? Misalnya tadi kan Kak Aisyah bilang gitu ya, kakak menilai, bukan kakak-kakak menilai sih ya, beasiswa Jitu menilai kandidat penerima beasiswa ini dari kemampuan dia memimpin dirinya, gitu ya. Nah, memimpin ini dalam hal seperti apa sih contohnya gitu ya, Kak? Mungkin dari hal-hal kecil yang menurut banyak dari kita kayak, ah masa sih itu leadership gitu, ya kan? Bisa dijelasin nggak? Kak Aisyah atau Kak Bel deh? Kak Bel ya, Oke, silakan. supaya kita bisa gantian ya Aisyah. Jadi untuk leadership ini sendiri terkait dengan kepemimpinan dimulai dari hal kecil, contohnya pemenuhan berkas seleksi dengan teliti dan baik. Kalau kita bisa memilih berkas-berkas dengan baik, mengumpulkannya dengan baik sesuai dengan persyaratan yang ada, itu sudah menjadi salah satu bentuk dari leadership atau kepemimpinan. Kok bisa? Dengan begitu, kita menunjukkan bahwa kita itu orangnya teliti. Kita punya kemampuan untuk bisa menyediakan sesuatu yang diminta dari pemberi beasiswa. Hal-hal sekecil mengumpulkan berkas-berkas yang ada dengan baik, dengan teliti saja, itu merupakan suatu penilaian dari leadership teman-teman. Jadi nggak usah khawatir dan mikirin leadership harus bisa memimpin 100 orang atau 50 orang. Tidak, dimulai dari hal-hal kecil yang sehari-hari teman-teman lakukan, contohnya dalam seleksi ini dengan menyiapkan berkas, mengumpulkannya tepat waktu, sehingga hal-hal ini bisa menuju ke hal-hal besar yang nantinya akan teman-teman dapatkan karena kebiasaan-kebiasaan kecil yang teman-teman lakukan secara konsisten. Oke, ini mantap sekali ya jawabannya dari Kak Bel, Kak Aisyah. Semoga teman-teman di sini yang mendengar benar-benar bisa mempraktekkan apa yang dipaparkan kakak-kakak penerima beasiswa sebelumnya nih ya. Ini saya kembalikan lagi. Apakah ada yang ingin bertanya? Ini kalau dia mau bertanya silakan langsung angkat tangan ya. Jadi tidak usah tunggu saya persilakan. Saya hitung sampai 3 kali, kalau tidak oke. Ada Kak Putri Natasha. Hai Halo Kak Kak, Putri. Halo, halo. Silakan Kak Putri. sebelumnya aku izin on off cam ya Kak. Iya, nggak apa-apa. Jadi di dalam beasiswa digital itu kan aku kemarin baca bahwa memberikan kontribusi kepada masyarakat. Nah, aspek seperti apa sih Kak yang dikatakan sebagai kontribusi kepada masyarakat? Dan kalau misalnya kontribusi tersebut di bagian memberikan promosi kepada UMKM sehingga produk mereka lebih dikenal itu bagaimana Kak? Oke, Di terima bidang kasih Kak ekonomi. Putri. Ya. Ya, ini pertanyaannya bagus ya. Ya, siapa yang akan menjawab bentuk kontribusi ke masyarakat itu yang kayak gimana sih? Apakah mempromosikan UMKM termasuk? Gitu ya. Apakah Kak Aisyah? Tadi kan Kak Bel, sekarang gantian Kak Aisyah. Atau masih Kak Bel? Boleh. Oke, mungkin boleh dari aku dulu ya, Kak. Kalau misalnya nanti dari Kak Aisyah ada tambahan, boleh banget. Eh, jadi untuk kontribusi kepada masyarakat, teman-teman kita bisa mulai dari hal yang paling kecil, misalnya dari keluarga kita dan dari lingkungan sekitar. Nah, kalau tadi kan pertanyaannya, gimana dengan mempromosikan UMKM? Bentuk promosinya itu gimana sih? Apakah dipromosikan dengan cara lewat sosial media atau dari mulut ke mulut? Itu juga sudah termasuk dalam kontribusi kepada masyarakat. Karena dari Yayasan Kokalbe sendiri percaya bahwa apabila nantinya kita sebagai penerima beasiswa menjadi mahasiswa, kita punya relasi yang bisa membantu masyarakat. Contohnya nih, teman-teman mempromosikan UMKM melalui sosial media dan ada teman dari misalnya dari Kak Putri tadi yang di luar daerah dan tertarik nih dengan produk-produk dari UMKM yang ada. Itu sudah menjadi salah satu bentuk kontribusi dari skala kecil atau dari skala mikro. Nah, eh,
Selain itu, untuk berbicara tentang kontribusi, kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Apa sih yang bisa kita berikan kepada masyarakat dari pendidikan yang sedang kita jalani, dari pribadi kita sendiri? Misalnya tadi mungkin Kak Putri dari jurusan ekonomi dan bisnis ya salah satunya. Jadi ingin mempromosikan UMKM. Bagus sekali ya Kak. Bisa punya keinginan untuk melakukan kontribusi dengan promosi. Karena biasanya UMKM itu kan promosinya kurang ya. Jadi kalau misalnya ada Kak Putri pengen kontribusi dengan mempromosikan, itu merupakan suatu kebahagiaan dan suatu kontribusi bagi UMKM itu sendiri, karena bisa nih dipromosikan secara gratis dan bisa dipromosikan oleh Kak Putri yang termasuk mahasiswa dan punya relasi di luaran sana, sehingga membantu UMKM semakin dikenal. Dan untuk teman-teman teman nggak perlu berpikir untuk kontribusi yang besar-besar banget, yang satu dunia harus tahu. Dimulai dari hal-hal kecil dulu nih. Misalnya kalau contohnya aku anak kesehatan, aku bisa mempengaruhi keluargaku atau masyarakat di sekitarku untuk bisa hidup sehat dengan contohnya nih, sebelum makan cuci tangan, karena kalau contohnya aku lihat di masyarakat sekitarku jarang nih cuci tangan sebelum makan. Itu juga termasuk kontribusi ya teman-teman. Jadi kontribusi itu dimulai dari hal yang paling kecil, bisa kembali hal-hal besar di luar sana. Oke, apa ada tambahan dari Kak Aisyah atau all good? Mungkin aku dikit sih, Kak. Iya, silakan Kak. Nah, tadi kan berbicara soal UMKM-nya, kayak bagaimana sih kita meningkatkan gitu. Karena tadi Kak Bel bilang dari hal kecil, misalnya dari keluarga, kemudian dari komunitas nih, Yayasan Kokalbe. Nah, teman-teman kan Wariji itu kan nggak semuanya monoton dari, misal dari aku dari Palu sendiri gitu kan, ada Kabel dari NTT, kemudian ada yang dari mungkin dari Bali, ada yang dari Sulawesi, Papua gitu. Misalnya nih, teman-teman tuh punya nih kenalan UMKM dari Sulawesi nih. Nah, teman-teman bisa nih sebar di grup Yayasan Kokalbe di Jik lah misalnya, kayak teman-teman mungkin ada di sini yang dari Sulawesi, mungkin bisa beli dong atau bisa bantu nih. Ini menunya tuh kita mempromosikan, jadi ada koneksi tersendiri gitu. Nah, jadinya apa ya? Intinya kita memanfaatkan segala aspek-aspek atau layanan-layanan yang diberikan oleh Jitu gitu. Jadi nggak usah nggak usah malu lah untuk kita saling berbagi atau bicara di grup Jitu. Gitu sih Kak kalau aku. Oke, berarti dengan kata lain, membantu mempromosikan UMKM itu termasuk kontribusi ke masyarakat yang bisa diperhitungkan ya oleh penyelenggara beasiswa Jitu nih, Kak Putri. Semoga setelah ini Kak Putri juga daftar ya, dan semoga bisa jadi salah satu yang lolos. Terima kasih, semoga menjawab pertanyaan Kak Putri. Saya persilakan ke yang lain. Mungkin pertanyaan berikutnya, teman-teman yang lain berpikir kali ya, aduh, saya nggak ada kontribusi apa-apa nih, gitu ya. Tapi jangan menutup keyakinan teman-teman untuk mencoba, karena kita tidak pernah tahu, gitu ya. Mungkin ada yang ingin berkontribusi, tapi tidak tahu harus mulai dari mana, gitu kan. Dicoba saja, siapa tahu dengan teman-teman terpilih, misalnya, kalian sudah punya visi, tapi nggak tahu jalan berkontribusi seperti apa, kemudian penyelenggara beasiswa itu bisa melihat potensi kamu dari leadership tadi, dan misalnya kamu terpilih, dan disitulah jalannya kamu untuk berkontribusi lebih besar lagi ya ke masyarakat ya. Silakan. Ada Kak Afrida Salsabila. Kayaknya saya kenal deh ini. Oke, silakan Kak Afrida. Halo Kak, permisi sebelumnya. Saya Frida Salsabila dari Kalimantan Selatan. Di sini saya ingin bertanya nih, apa sih yang biasanya peserta yang mau daftar beasiswa, tapi itu tuh kayak diabaikan nih, padahal itu adalah poin penting. Biasanya kesalahan apa sih yang paling sering muncul yang terabaikan oleh peserta-peserta seperti kami? Seperti itu, terima kasih. Oke, Kak Afrida. Saya coba rangkum ya pertanyaannya. Mungkin hal-hal kecil apa sih yang bisa jadi kesalahan yang harus dihindari oleh pendaftar beasiswa Jitu? Gitu Kak Afrida? Iya, seperti itu. Baik, terima kasih Kak Afrida. Siapa yang akan menjawab? Mungkin aku bisa bantu jawab nih Kak. Oke, silakan Kak Aisyah.
Oke, mungkin bercermin dari kesalahan-kesalahan aku dulu sebelum aku daftar BSJ itu. Jadi hal terkecil apa sih yang bisa membuat kita tuh yang awalnya udah persiapannya mateng banget tiba-tiba nyatanya nggak lolos. Itu pertama teman-teman, mungkin kita fokusnya ke jitu aja ya, itu dari esai. Kan tadi ada tuh minimal 250 kata, usahain bener-bener memenuhi persyaratan itu teman-teman. Takutnya walaupun teman-teman cuma 249 itu terhitung nggak bisa teman-teman karena teman-teman nggak memenuhi persyaratan yang diberikan, nggak ada kompensasi lah istilahnya. Kemudian tadi ada aku baca juga kan di kolom chat soal nilai itu minimal 80. Jadi teman-teman yang punya nilai di bawah itu ya misalnya gitu lah nggak bisa ya teman-teman, soalnya itu udah batas minimal yang diberikan. Ketika kita tidak memenuhi hal itu pastinya kita nggak bisa lolos teman-teman. Jadi hal-hal sekecil itu, jadi jangan sampai teman-teman berpikir kayak esaiku cuma 249 palingan dari pihak KKK kasih kompensasi gitu. Nggak akan teman-teman, karena bukan teman-teman sendiri yang mendaftar, ada banyak perempuan di Indonesia yang mendaftar dan itu akan menjadi suatu pertimbangan hal sekecil itu teman-teman. Mungkin itu sih Kak. Oke, jadi dengan kata lain, bare minimum itu kayak persyaratan minimumnya aja teman-teman tidak penuhi. Mau gimana, mau dapetin gitu ya. Mungkin yang menjadi pertanyaan berikutnya gini kali ya untuk teman-teman. Mungkin ya, gimana sih caranya menghitung jumlah kata? Apakah saya harus berhitung satu-satu, ya kan? Kalau untuk teman-teman, kalau saya tahu nih caranya. Nah, ada tips nggak? Cara ngitungnya gimana? Apakah ada tool atau cara cepat apa yang bisa dipakai teman-teman untuk tahu, oh ini sudah 250 kata gitu. Ada tipsnya nggak, Kak? Oke, aku jawab ya Kak. Mungkin Ya. kalau aku pribadi nih, soalnya ini istilahnya kerja 2 kali, tapi bagi aku enggak sih. Itu emang setidaknya aku lebih menjaga lah gitu. Nah, sebelum aku tulis nih di kertas, itu mungkin aku bakal ngetik dulu di laptop. Kan di laptop kan ketahuan kan udah berapa kata. Nah, aku gitu. Biasanya kalau itu bukan soal esai aja ya, entah lomba, intinya hal-hal sekecil itu aku selalu perhatiin. Walaupun orang selalu bilang kayak, ih Aisyah kamu kerja 2 kali. Aku kayak ya udah bodo amat daripada aku nggak lolos gitu kan, ya udah aku kerja aja gitu. Jadi aku ketik oh udah pas nih 250, ya udah aku langsung salin gitu loh Kak. Kalau aku pribadi kayak gitu sih Kak. Oke, good. Ya memang salah satu caranya memang dilihat dari Microsoft Word ya, karena di kanan bawah biasanya udah ketahuan berapa kata. Atau kalau teman-teman tahu di Google itu ada alatnya juga namanya Word Encounter. Teman-teman bisa paste di sana dan tahu oh ternyata kurang dari 250. Oke, ulang lagi gitu ya. Sampai akhirnya ter-achieve minimal 250 kata. Dan FYI, saya mau remind lagi, tadi kan ada salah satu tipsnya hindari penggunaan AI karena biasanya penyelenggara program-program beasiswa atau pertukaran ke luar negeri itu ada toolnya untuk mendeteksi ini penggunaan AI-nya nih berapa persen nih ya. Jadi kalau misal 100% akan ketahuan 100%. Jadi hati-hati ya. Jadi AI-nya canggih, penyelenggaranya juga lebih canggih ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus lebih pintar dari AI. Oke. Terima kasih Kak Aisyah sudah menjawab pertanyaan Kak Alfrida. Semoga puas sama jawabannya. Kita persilakan yang lain. Ada yang mau bertanya lagi? Nah, Kak Khairun penyelenggara udah tahu setuju. Oke, hati-hati ya. Berarti emang ada alatnya nih ya, penyelenggara, hati-hati teman-teman. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau belum, saya yang bertanya. Karena siapa tahu teman-teman nanti, oh iya betul juga, kenapa nggak gue tanyain? Gitu ya. Saya tadi tertarik dengan penjelasan Kak Bel, karena kan Kak Bel cerita salah satu kendala adalah di dalam diri sendiri. Ya, sebenarnya semua orang di dunia pasti ada kendala itu. Tergantung dia denial atau kayak, oh iya ya, itu kendala gue tuh, gitu kan. Nah, yang menjadi pertanyaannya, pada saat Kak Bel tadi, bukan tadi ya, pada saat mau mendaftar beasiswa, itu kan kayak insecure, aduh, pantas nggak ya aku mendaftar ini, gitu ya. Ada nggak sih tips apa sih yang harus dilakukan supaya kita semua perempuan ya di area Timur dan Tengah itu lebih tahu, wow, aku tuh layak loh untuk maju menghadapi mungkin ada omongan-omongan negatif di sekitarnya, kita tidak tahu kan, yang menjadikan dia, wah nggak usah deh aku daftar gitu ya. Ada nggak sih tips bahwa apapun yang terjadi, kamu harus berjuang atau kamu harus mencintai diri kamu harus maju atau apapun itu. Ada nggak tipsnya, Kak Bel?
Oke, terima kasih Kak Suri. Jadi, aku kasih tips dari pengalaman pribadiku ya. Eh, untuk bisa mencintai diri sendiri, untuk bisa percaya terhadap diri sendiri, yang hal pertama yang aku lakukan yaitu mengenali diriku. Nah, gimana sih caranya mengenali diri sendiri? Aku melakukan refleksi dengan menuliskan apa sih kelebihan-kelebihan yang aku punya, atau misalnya kelebihan terlalu sulit, coba deh tulis apa sih kebaikan-kebaikan yang pernah aku buat, atau kegiatan-kegiatan apa sih yang pernah aku buat. Kemudian dari list-list tersebut, aku kemudian melihat nih. Nah, untuk misalnya aku sempat mengikuti sebelum kuliah, aku sempat mengikuti kegiatan promosi kesehatan terkait dengan HIV/AIDS. Nah, di situ dan juga aku sempat aktif di beberapa kegiatan gerejawi. Jadi aku lihat nih dari situ apa sih yang aku lakukan di sana. Selain ikut tentu saja, aku mencatat di sana aku memperhatikan dengan baik. Aku senang dengan teman-teman yang memberikan promosi, dan juga waktu kegiatan gerejawi aku bisa memimpin diriku untuk mengikuti kegiatan tersebut dengan baik dari awal sampai akhir. Dan juga kebetulan aku berkontribusi sebagai panitia, jadi aku melihat kembali nih saat menjadi panitia, apa sih yang menjadi kelebihanku sehingga aku dipercaya untuk menjadi panitia. Nah, tapi kalau misalnya masih bingung nih, aduh gimana sih caranya, aku nggak tahu apa kelebihanku sampai dipercaya. Teman-teman bisa cari, misalnya nih, cari teman-teman yang ikut bersama dalam kepanitiaan tersebut atau kegiatan tersebut, terus minta evaluasi dari mereka. Misalnya, menurut kamu, kenapa sih aku bisa ikutan? Karena terkadang kita tidak sadar dengan potensi diri kita sendiri, tapi orang-orang lain takut terhadap potensi diri kita. Jadi, baiknya kita bisa bertanya. Tapi, yang paling baik itu bisa mengenali diri sendiri dengan paling dari diri kita sendiri. Jadi, tips aku buat refleksi deh. Refleksi, lihat kelebihan apa yang teman-teman punya. Dan kalau misalnya teman-teman punya kekurangan, itu wajar kok teman-teman. Kita bisa melihat kekurangan itu, kemudian lihat deh, dari kekurangan ini apa sih yang bisa aku kembangkan, apa sih yang bisa aku perbaiki. Karena kekurangan itu sejatinya ada karena kita belum mengembangkan diri kita, belum menemukan potensi diri kita yang lebih baik. Dan kalau misalnya sudah ketemu potensinya, kembangkan dengan baik dan fokus pada kelebihan tersebut sehingga bisa dikembangkan dan bisa juga menjadi kontribusi positif bagi orang-orang di sekitar kita. Super sekali jawabannya Kak Bel. Terima kasih banyak jawabannya. Apakah Kak Aisyah ada tambahan atau kayak oke, all good, udah cukup gitu? Aku mungkin lebih ke pesan aja sih Kak untuk teman-teman yang masih minder. Jadi buat teman-teman di luar sana yang masih ngerasa minder atau kurang percaya diri untuk daftarin beasiswanya atau dirinya kepada beasiswa, percaya deh teman-teman kalau kamu tuh lebih kuat atau lebih hebat dari yang kamu pikirkan. Semua orang yang berhasil pernah ngerasain ragu dan takut gagal, tapi mereka memilih untuk tetap mencoba. So, beasiswa juga bukan soal kecerdasan semata, tetapi tentang bagaimana sih kita berani dan juga niat untuk mengembangkan diri kita dari hari-hari sebelumnya. Jadi kamu jangan takutlah untuk mencoba, dan juga kamu tidak perlu mendengarkan segala omongan-omongan orang lain. Kalau kata aku sih, yang paling aku ingat kata-kata itu, so believe in yourself even when people say you can, because every step forward is a change to grow. Gitu sih Kak. Luar biasa jawaban Kak Aisyah. Terima kasih banyak Kak Aisyah, omongan-omongan baiknya. Jadi memang proses mencintai diri sendiri itu, for your information teman-teman, adalah pembelajaran seumur hidup. Ya, jadi kalau teman-teman merasa kayak, oh my God, saya belum bisa mencintai, tidak apa-apa, terus berkata-kata baik untuk diri sendiri, karena itu prosesnya. Salah satu caranya adalah berkata baik pada diri sendiri, pada saat orang lain berkata kayak, kamu nggak bisa, kamu lebih di rumah aja, gitu ya. Tugas kamu adalah berkata baik untuk diri sendiri, kemudian dipraktekkan, gitu ya. Itu adalah tugas, karena satu-satunya yang bisa menyemangati dan percaya adalah diri kita sendiri. Jadi kalau teman-teman merasa kayak, aduh, saya kayak tidak bisa, kembali lagi, berkata yang baik, bangkit lagi, coba lagi. Dan for your information juga, untuk proses seperti beasiswa atau program apapun di dunia ini, gagal itu hal yang biasa. Jarang sekali ada orang yang sekali coba tuh langsung lolos, kecuali amal ibadahnya sudah luar biasa, mungkin ya, rezeki dia, rezeki anak soleh-solehah, ya kan? Jadi kalau teman-teman merasa gagal, nggak apa-apa, coba lagi.
Saya punya teman, dia 7 kali daftar beasiswa, gagal terus, yang ke-8 akhirnya dia lolos. Ya, dan saya sangat salut sama dia, sangat gigih. Berarti 8 tahun tuh dia nyoba terus, sampai akhirnya dia lolos. Ya, semoga teman-teman yang ikut di sini juga punya kegigihan itu, dan silakan coba sampai tujuan kalian tembus, gitu ya. Oke, saya mau buka kesempatan terakhir untuk yang ingin mengangkat tangan. Kalau tidak, saya akan minta kedua narasumber kita. Oke, ada ternyata kesempatan terakhir ya. Ada dari Kak Anggun Febiola Hakim. Silakan Kak Anggun. Oke, saya Anggun Febiola Hakim dari Kalimantan Selatan. Sebelumnya saya ingin meminta maaf, mungkin pertanyaan saya ini sudah dibahas, tapi saya masih belum cukup mengerti. Kita langsung saja ke pertanyaannya. Berdasarkan buku paduan beasiswa Jitu yang sudah saya baca tentang manfaat, di nomor 3, yaitu pelatihan pengembangan kapasitas dan karakter, adalah pembekalan yang dilakukan secara berkala setiap semester. Jadi bagaimana sih caranya untuk bisa melakukan pelatihan itu? Karena kan pengikut beasiswa Jitu ini berbeda daerah ya. Jadi bagaimana tuh? Terima kasih. Terima kasih Kak Anggun. Apakah jelas pertanyaannya Kak Abel dan Kak Aisyah? Iya, silakan siapa yang mau menjawab duluan? Oke, Kak Abel. terima Oke. kasih Anggun untuk pertanyaannya. Jadi untuk pengembangan kapasitas atau CBT, Capacity Building Training, biasanya kami lakukan secara daring atau online. Karena seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Anggun sendiri bahwa penerima beasiswa ini kan nggak hanya di satu tempat nih, ada di berbagai provinsi di Indonesia. Jadi kami bisa melakukannya secara online, tapi kalau teman-teman bilang, tapi nanti kegiatannya nggak optimal dong. Oh, tidak dong. Kita di EKK didukung untuk secara aktif pada saat mengikuti kegiatan CBT atau pengembangan kapasitas agar bisa memaksimalkan kegiatan tersebut, bisa memanfaatkannya dengan baik untuk pengembangan diri kita di kehidupan sehari-hari. Jadi, apakah cukup terjawab pertanyaannya? Ya, saya rasa sudah, berarti dilakukan secara online ya. Ya, cukup terjawab. Terima kasih banyak, Kak. Baik, terima kasih Kak Anggun pertanyaannya, Kak Abel jawabannya. Terima kasih. Ada ingin bertanya lagi, kesempatan terakhir? Kesempatan terakhir mulu ya dari tadi ya. Tapi yang ini benar-benar kesempatan terakhir ya. Oke, tidak ada. Baik, kalau gitu saya akan minta kedua narasumber kita untuk memberikan jawaban, bukan jawaban ya, kalimat penutup. Ya kan? Kalau dari Kak Aisyah dan juga Kak Abel nih, apa sih satu kalimat yang kakak-kakak ingin sampaikan ke semua yang hadir, yang ingin mendaftar beasiswa Jitu? Ya ini kayak motivasi kali ya. Motivasi atau pesan pesan tips atau apapun. Silakan, siapa yang mau mulai duluan? Oke, mungkin boleh dimulai dari aku dulu ya, Kak. Jadi, salah satu kata-kata atau kalimat motivasi yang selalu aku pegang yaitu every pro was once a beginner. Jadi, setiap orang yang sudah profesional dulunya juga merupakan pemula. Jadi, teman-teman yang sampai saat ini masih takut untuk mencoba dan merasa kayaknya ini kapasitasku deh, aku belum bisa deh. Coba deh mulai secara perlahan dan percaya bahwa segala kegagalan yang terjadi itu wajar kok teman-teman. Karena dari kegagalan itu kita bisa meraih kesuksesan di ke depannya. Oke, ini kayaknya dari Nelson Mandela gitu ya. Jadi semua yang ahli dulunya juga pemula kok. Jadi kamu nggak harus, bayi aja pas mau belajar jalan dia ngerangkak dulu ya, nggak langsung lari. Kalau lari malah serem nih, bayi apaan ya kan? Ya, jadi kita semua juga di dunia ini sama. Teman-teman mencoba dan mencoba adalah kuncinya. Oke, terima kasih Kak Bel. Terakhir dari Kak Aisyah. Oke, mungkin kalau dari aku itu ada 2 kalimat yang sedang aku tanami dalam diri dan dari 2 buku yang berbeda. Yang pertama itu jangan takut gagal karena setiap langkah yang kamu ambil adalah bagian dari perjalanan menuju impianmu. Dan yang kedua ialah peluang adalah benar-benar gagal atau benar-benar tidak dikatakan peluang ketika kita tidak mencobanya sama sekali. Mungkin gitu sih, Kak. Oke, ini mantap juga ya quote-nya.
Jadi kalau misal teman-teman ragu karena pikiran, itu teman-teman gagal sebelum bahkan mencoba, ya kan? Tapi kalau kalian udah mencoba dan gagal, itulah kegagalan yang sebenarnya saat itu. Kalau kalian nyoba lagi, ya peluang lagi, gitu ya. Jadi silakan bangkit lagi, gagal lagi, nangis nggak apa-apa, tapi bangkit lagi besoknya. Gitu terus sampai kalian lolos. Apapun tujuannya, bukan hanya mengenai beasiswa, tapi apapun tujuan kalian di hidup ini. Gitu ya. Terima kasih banyak Kak Aisyah dan Kak Bel. Waktu kita sisa 10 menitan lagi gitu ya. Karena setelah ini mungkin ada penutup juga dari MC gitu kan. Jadi silakan. Terima kasih banyak kedua narasumber kita atas jawabannya yang bagus-bagus sekali. Bisa terlihat kenapa kalian berdua menjadi penerima beasiswa. Semoga setelah ini makin banyak manfaat yang teman-teman berikan. Dan semoga semakin banyak yang lolos beasiswa Jitu. Dan harapan kami, panitia saat ini yang ikut sesi ini, banyak yang lolos beasiswa Jitu 2025. Atau bahkan 2026. Kalau beasiswa tahun depan ya. Kalau tahun 2026 kelamaan. Ya, terima kasih banyak. Saya serahkan kepada MC kita, Kak Arina. Silakan Kak Arin. Baik, terima kasih banyak Kak Suri selaku moderator. Kemudian juga para narasumber, ada Kak Bel dan juga Kak Aisyah. Terima kasih banyak untuk pemaparannya. Nah, teman-teman silakan ya setelah ini tadi sudah ada guidance-nya atau panduannya mengenai beasiswa Jitu. Silakan diulik-ulik lagi, kemudian mendaftar dan juga saya juga beberapa kali melakukan pendaftaran untuk beasiswa dan itu memang tidak bisa istilahnya apa ya? Tidak bisa asal daftar. Nah itu ya asal daftar. Jadi memang ada strateginya dan tadi strategi-strateginya itu juga sudah dipaparkan juga nih sama Kak Aisyah dan juga Kak Bel gitu ya. Oke, dan sama seperti Kak Suri dan juga narasumber lainnya, saya harap teman-teman juga bisa berhasil gitu ya apply di beasiswa ini dan juga nanti dapat memberikan manfaat baik di akademik ataupun di luar akademiknya seperti itu. Oh ya, jangan lupa teman-teman semua untuk acara hari ini kalau misalnya mau diupload itu bisa ya dan jangan lupa untuk nge-tag Instagram Shaper @shaper SHAPER_ID dan juga @yayasan Kaukalbe gitu. Baiklah, jika demikian mungkin dari teman-teman YKK apakah ada yang mau diumumkan lagi sebelum saya tutup acaranya? Aman Kak Arin, mungkin jangan lupa untuk ikuti terus sosial media kami kali ya, dan juga semoga kedepannya Yayasan Kokalbe dan Shaper bisa selalu bekerja sama untuk kegiatan-kegiatan lainnya ya Kak. Jadi ditunggu aja teman-teman. Amin, terima kasih. Oke, kalau begitu dengan demikian saya akan menutup acara hari ini. Terima kasih sudah menghadiri di hampir 1,5 jam ini. Semoga bermanfaat semua informasi yang disampaikan dan juga sampai jumpa di acara-acara selanjutnya. Selamat sore, dadah semuanya.